Pada 2024, Ibu Kota Negara resmi pindah dari Jakarta ke IKN Nusantara. Halo penonton, tanggal 18 Januari 2022 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia dengan disahkannya RUU tentang Ibu Kota Negara menjadi UU oleh DPR RI dan pemerintah. Dengan demikian, Indonesia akan mempunyai IKN yang baru menggantikan Jakarta. Lalu bagaimanakah kira-kira nasib Jakarta jika label megahnya sebagai pusat pemerintahan dicabut? Akankah Jakarta akan menjadi seperti barang bekas? Daerah bekas ibu kota itu. Jadi semuanya jadi bekas. Karena satu tindakan politik untuk memindahkan ibu kota. Bekas ibu kota, bekas Sumpah Pemuda, bekas proklamasi. Jadi barang bekas Jakarta itu kalau pindah. Ide pemindahan IKN pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno tanggal 17 Juli 1957. Soekarno kala itu memilih Palangkaraya sebagai IKN dengan alasan Palangkaraya berada di tengah kepulauan Indonesia dan memiliki wilayah yang luas. Soekarno juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu membangun IKN yang modern. Ide Soekarno tersebut tidak pernah terwujud. Sebaliknya, Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964, tanggal 22 Juni 1964. Pada masa Orde Baru, tahun 1990-an, ada juga wacana pemindahan Ibu Kota Negara ke Jonggol. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana pemindahan ibu kota negara muncul kembali karena kemacetan dan banjir yang sering melanda Jakarta. Terdapat 3 opsi yang muncul pada saat itu, yaitu tetap mempertahankan Jakarta sebagai IKN dan pusat pemerintahan dengan melakukan pembenahan, lalu Jakarta tetap menjadi IKN tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain dan membangun IKN baru. Pemindahan ibu kota negara baru serius digarap oleh Presiden Joko Widodo. Pada tanggal 29 April 2019, Jokowi memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara keluar Pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024. Dan memang kita harus memindahkan karena beban Jakarta ini terlalu sangat berat sekali. Kita ingin sekali lagi pemerataan dan Indonesia sentris, sehingga PDB ekonomi nanti bisa lebih merata. Infrastruktur juga bisa lebih merata. Mungkin perubahan yang akan terjadi pada Jakarta setelah tak jadi ibu kota tidak langsung dirasakan. Proses pemindahan ibu kota negara akan terasa pengaruhnya yang cukup besar setelah waktu yang lama. Seperti salah satu contohnya ibu kota Brazil yang semula di Rio de Janeiro menjadi Brasilia. Pengaruhnya terasa setelah puluhan tahun berpindah. Pengaruh yang mungkin akan terasa dari sisi konsumsi pada pegawai pemerintah yang pindah ke IKN. Karena anggaran belanja pemerintah pusat akan berkurang di Jakarta. Meeting-meeting atau pertemuan yang menggunakan belanja pemerintah pusat akan banyak secara otomatis pindah dan akan terjadi penurunan di Jakarta. Meski memang akan banyak ditinggalkan, Jakarta masih akan menjadi pusat kegiatan ekonomi setelah ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur. Hal itu karena ketika ibu kota pindah, tidak berarti semua kegiatan di luar pemerintahan juga akan ikut pindah. Jakarta digadang-gadang akan menjadi sentra ekonomi dan bisnis seperti New York atau Ankara yang menggantikan Istanbul. Dengan begitu, Jakarta menjadi jantung baru untuk masa depan Indonesia. Yang ingin saya sampaikan bahwa yang kita ingin relokasi adalah pusat pemerintahannya. Jakarta tetap akan menjadi kota bisnis, keuangan, jasa yang terbesar di Indonesia. Jakarta juga akan tetap bergumul dengan persoalan kemacetan, polusi udara, dan krisis air. Ini disebabkan karena kegiatan pemerintahan beserta aparatur sipil negara yang akan pindah ke Kalimantan Timur hanya membebani Jakarta sekitar 10% saja. Sehingga aktivitas dan persoalan perkotaan di Jakarta masih tetap merongrong. Sektor-sektor bisnis pun akan terdampak, khususnya yang berhubungan dengan mitra kerja pemerintahan. Selain sektor jasa seperti penyedia infrastruktur, penyewaan ruang perkantoran, dan lain sebagainya. Lalu rencana ke depan, Jakarta tak memiliki wali kota atau bupati usai tidak lagi menjadi ibu kota. Artinya, Jakarta hanya akan memiliki gubernur sebagai kepala daerah. Hal itu merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo. Pemerintahan ke depan di Jakarta tetap seperti hari ini, jadi sebuah provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur, dan kemudian tidak perlu ada bupati atau wali kota.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menyebut bahwa aset negara senilai Rp1.464 triliun di Jakarta perlu dikelola saat pemerintahan pusat pindah ke IKN baru. Dan penonton, tantangannya ada di sini. Aset negara di Jakarta yang nantinya akan ditinggalkan perlu dikelola sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dari nilai pengelolaannya. Nantinya, aset negara di Jakarta akan dikelola secara terintegrasi oleh Kementerian Keuangan setelah ditinggalkan oleh pegawai kementerian atau lembaga yang dipindah ke IKN Nusantara. Untuk itu, menurut Sri Mulyani, perlu dipetakan aset yang ditinggalkan terlebih dahulu dan perlu segera dikelola. Ia juga menekankan perlunya partisipasi pelaku usaha dalam mengelola aset negara yang sesuai dengan rencana pengembangan Jakarta ke depan. Jakarta perlu diubah menjadi kota dengan lebih banyak aktivitas non-pemerintahan. Jadi banyak dimensi yang perlu ditangani dalam transisi di pengelolaan aset yang telah ada dan pemindahan ke ibu kota baru. Jadi penonton, jika disimpulkan, nasib Jakarta Raya kemungkinan masih akan memegang fungsi moneter, investasi, jasa keuangan, dan perdagangan, serta bisnis baik secara nasional, regional, maupun internasional. Sekian dulu untuk konten singkat kali ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Jakarta tetap akan terus kita perbaiki dan menjadi kota bisnis, kota pariwisata, kota ekonomi, dan Nusantara menjadi kota pemerintahan.